Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hidijah Maulidiasari, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan video materi penjelasan tentang artikel saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah arbitrase. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasannya. Judul dari artikel saya adalah Arbitrase Syariah sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia. Masuk ke dalam abstrak, arbitrase merupakan suatu alternatif yang diambil sebagai penyelesaian suatu perkara sengketa antara satu orang dengan orang lainnya atau orang yang terlibat bersama dengan pihak bersengketa sendiri. Arbitrase sering disamakan dengan mediasi. Penyelesaian melalui arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase, yang mana putusan ini nantinya akan mengikat para pihak. Dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis, sering terjadi perkara sengketa. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang dijalankan perorangan ataupun suatu badan pendiri. Kegiatan dalam berbisnis dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti bisnis dalam bidang penanaman modal, bisnis perbankan, perindustrian, bidang jasa, properti, asuransi, konstruksi, dan lain sebagainya. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa bisnis syariah tersebut berdasarkan pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Kemudian masuk pada pendahuluan, ekonomi Islam secara umum merupakan tingkah laku individu muslim yang berperilaku sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Dalam pelaksanaan praktik ekonomi syariah, khususnya bisnis syariah, para pelaku bisnis menjadikan pelaksanaan tanggung jawab atas hak dan kewajiban oleh para pihak, pemenuhan prestasi, dan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan setiap kegiatannya sebagai fokus utama dalam praktiknya, dan tidak menjadikan konflik ataupun sengketa yang bisa saja muncul menjadi fokusnya. Meskipun bisnis syariah secara konseptual merupakan ekonomi syariah yang memiliki landasan filosofi yang minim konflik dan sengketa itu dapat muncul dalam praktiknya. Konflik maupun sengketa yang terjadi dalam bisnis syariah bukan disebabkan oleh sistem ekonomi syariah itu sendiri, melainkan berasal dari faktor manusianya yang terkadang keinginan materinya lebih menonjol melewati rambu-rambu religi, yang kemudian akan memunculkan sengketa atau konflik tersebut. Perkara sengketa bisnis syariah merupakan perkara yang diperlukan adanya penyelesaian berdasarkan kepada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Pengadilan negeri, pengadilan agama, dan badan arbitrase syariah nasional merupakan beberapa lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Dalam penyelesaian perkara sengketa, para pelaku usaha dapat memilih lembaga yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa tersebut. Ruang lingkup bisnis menginginkan perkara sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien, yaitu proses pemecahan perkara sengketa di luar pengadilan. Dengan proses penyelesaian tersebut, maka akan diperoleh hasil yang sama-sama memberikan keuntungan bagi para pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerahasiaan terkait sengketa para pihak pun akan terjamin, terhindar dari penundaan penyelesaian perkara akibat proses pengajuan dan administratif yang cukup lama. Bersama dalam memecahkan masalah secara luas dan menyeluruh, serta dengan penyelesaian di luar pengadilan, hubungan baik antara pihak akan tetap terjaga. Alternatif penyelesaian perkara sengketa di luar ranah pengadilan pada umumnya, khususnya lembaga-lembaga ekonomi syariah, adalah melalui lembaga arbitrase, yang lebih tepatnya adalah Basyarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, sebagai lembaga penyelesaian dan penengah dalam perselisihan seperti antara lembaga keuangan syariah dan salah satu nasabahnya. Basyarnas menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Terdapat 3 poin utama dalam pembahasan dari artikel ini. Yang pertama adalah dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase syariah. Yang kedua, prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase syariah. Dan yang ketiga adalah alasan arbitrase syariah dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Baik, langsung saja ke dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase syariah. Dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait kuasa kehakiman menegaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar badan peradilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
Lembaga arbitrase sendiri didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian terdapat pula penjelasan yang menjelaskan bahwa bisa saja penyelesaian perkara sengketa di luar pengadilan diselesaikan melalui perdamaian maupun arbitrase yang dijalankan berdasarkan konteks hukum Islam, yaitu arbitrase syariah. Dan hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dilandasi dengan hukumnya yang berdasarkan factum de compromitendo, yang artinya sebelum terjadinya perkara nyata, kesepakatan penyelesaian perselisihannya telah disepakati oleh para pihak dan akan diselesaikan melalui arbitrase. Dalam perspektif Islam, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum dari arbitrase Islam. Terdapat dalam Al-Quran suatu keharusan akan keberadaan lembaga arbitrase berdasarkan syariat Islam. Hal ini disebutkan diantaranya dalam Quran Surah Al-Hujarat ayat ke-9 dan Quran Surah An-Nisa ayat ke-35. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya menyatakan lembaga arbitrase adalah kebutuhan dalam penyelesaian perkara sengketa bagi masyarakat. Kemudian masuk ke prosedur penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui lembaga arbitrase syariah. Yang pertama adalah penyelesaian melalui Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang pertama adalah pemeriksaan wajib dilakukan secara tertulis, namun dapat berubah sejalan dengan putusan para pihak dan apabila tindakan tersebut diperlukan. Kemudian yang kedua, akan diusahakan terlebih dahulu adanya perdamaian antara para pihak. Kemudian waktu pemeriksaan dapat ditentukan berdasarkan persetujuan para pihak. Namun seharusnya jangka waktu paling lama adalah 180 hari pemeriksaan harus diselesaikan sejak majelis arbiter terbentuk. Kemudian putusan yang dihasilkan wajib terdapat kepala putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan wajib terdapat uraian yang seharusnya ada dalam surat putusan. Kemudian putusan dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah pemeriksaan perkara sengketa selesai, wajib untuk ditutupnya pemeriksaan dan berlanjut untuk menetapkan hasil putusan arbitrase yang diucapkan paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Setelah putusan diterima, setidaknya 14 hari setelahnya, para pihak dapat mengajukan permohonan koreksi, kekeliruan, ataupun menuntut keringanan maupun penambahan suatu tuntutan putusan arbiter. Kemudian masuk pada proses penyelesaian pada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang pertama, pendaftaran surat permohonan yang di dalamnya harus memuat data diri, perihal perkara dan tuntutan. Proses ini akan berjalan dalam waktu 30 hari untuk memutuskan diterimanya atau tidaknya permohonan. Kemudian dilaksanakannya prosedur pemeriksaan, yang mana dalam proses ini pihak termohon diharuskan menunjuk seorang arbiter, dan apabila tidak, maka penunjukan arbiter akan dilakukan oleh pihak BANI. Kemudian gugurnya permohonan. Selanjutnya, lembaga arbitrase akan lebih dulu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Selama proses pemeriksaan, para pihak dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti masing-masing yang dapat menguatkan pernyataan. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk mencabut tuntutan, maka akan terjadi pencabutan permohonan yang akan dilakukan dengan penetapan putusan majelis. Kemudian penutupan proses pemeriksaan dan pemberian putusan yang diucapkan paling lama dalam jangka waktu 30 hari. Selanjutnya terdapat biaya-biaya. Secara umum, proses penyelesaian perkara arbitrase dan pengadilan tidaklah berbeda jauh. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan proses penyelesaian adjudikatif, yang mana dalam penyelesaiannya pihak ketiga yang terlibat memiliki kewenangan dalam menentukan perkara sengketa. Terdapat beberapa lembaga arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian berbagai perkara sengketa bisnis. Di antaranya adalah lembaga arbitrase yang memiliki wewenang dalam menangani sengketa bisnis konvensional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang memiliki wewenang terkait sengketa ekonomi syariah. Arbitrase nasional dan syariah, di antara keduanya memiliki kesamaan, yang mana mereka sama-sama alternatif yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perkara sengketa bisnis di luar pengadilan, dan keduanya sama-sama diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan diperjelas lagi dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa yang dimaksudkan dengan arbitrase dalam ketentuan undang-undang tersebut juga termasuk di dalamnya arbitrase syariah. Kemudian masuk kepada bahasan yang terakhir, alasan arbitrase syariah dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis.
Lembaga arbitrase pada umumnya memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan pengadilan. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun kelebihan yang dimaksudkan adalah, yang pertama, perkara sengketa yang terjadi antara para pihak dijamin kerahasiaannya. Yang kedua, terhindarnya penundaan akibat hal prosedural dan proses administratif yang terlambat. Yang ketiga, arbiter dapat dipilih oleh masing-masing pihak berdasarkan apa yang diyakini pihak bersengketa. Keempat, hukum dalam penyelesaian dapat dipilih oleh para pihak. Begitupun proses penyelenggaraan dan tempat berlangsungnya arbitrase. Dan yang kelima, para pihak akan terikat dengan putusan arbiter melalui prosedur sederhana. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi. Karena itu, pengusaha, pedagang maupun investor lebih tertarik pada penyelesaian arbitrase ini. Adapun alasan lain yang memberikan daya tarik dari arbitrase adalah cara kerjanya yang relatif mampu memberikan rasa aman pada keadaan yang berada di antara ketidakpastian terkait sistem hukum yang berbeda dan keputusan berat sebelah putusan hakim yang lebih memihak untuk melindungi kepentingan lokal dan salah satu pihak yang terikat dalam perkara sengketa. Kesimpulan yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian di atas adalah, baik jalur litigasi maupun non-litigasi, keduanya sama-sama dapat menjadi penyelesaian perkara sengketa. Penyelesaian melalui jalur litigasi non-litigasi diantaranya adalah alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Pada para pihak bersengketa membuat perjanjian secara tertulis yang menjadi dasar arbitrase. Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang khusus menangani sengketa bisnis Islam merupakan salah satu alternatif lembaga penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Namun yang membedakan adalah BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis umum atau non-Islam. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan dasar dari lembaga arbitrase. Hadirnya suatu lembaga arbitrase yang didasarkan pada syariat Islam menjadi harapan dalam menyelesaikan sengketa yang kemungkinan terjadi dalam lingkup bisnis di kalangan umat Islam ataupun hukum Islam. Basyarnas dan BANI, keduanya memiliki persamaan dalam beberapa aspek, yang mana keduanya sama-sama merupakan alternatif di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Keduanya pun didasarkan pada hukum yang diacu oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun arbitrase syariah secara eksplisit tidak diatur oleh undang-undang tersebut, dalam tujuan mencapai win-win solution, para pihak terkait sengketa lebih memilih arbitrase sebagai lembaga yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan bersifat privat, sederhana dan tergolong santai dibandingkan dengan pengadilan, sehingga para pengusaha ataupun pihak yang terlibat sengketa bisnis tertarik dengan penyelesaian melalui arbitrase. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.